kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, beserta para undangan jamaah menagih Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, khususnya kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirat. Dijadikan Allah anak, istri, keturunan kita orang-orang yang saleh dan salehah, dengan berkah sahibul manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustaz, para sesepuh, para mubalik yang kami hormati, semua, mobil khusus Habibul Bait Bapak Ustaz Uji Syukur, yang alhamdulillah kita bersama-sama hadir di tempat ini, dan alhamdulillah dari beberapa tahun yang lalu kita sudah bersama-sama melaksanakan amalan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, baik itu amalan mingguan, khotamah atau istighosa, dan juga amalan bulanan yaitu manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan beliau, keluarga, dan siapapun yang ada andil di dalam terlaksananya peringatan manaqib Sultanul Aulia pada kesempatan yang penuh berkah malam hari ini, mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa Allah mudahkan segala urusan dunianya, dan juga senantiasa dikuatkan iman Islam, dan juga istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang kemursyidan sampai saat ini masih berpegang. Al-alim al-alamah sahibul bahrul karamah bahrul tariqah Syekh Ahmad sahibul wafaqadul arifin. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta para undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat, dan juga kita bersyukur sampai detik ini pula Allah masih memelihara iman Islam yang ada di dalam dada kita, yang alhamdulillah pula dengan iman Islam itu melalui tuntunan bimbingan Syekh Mursyid guru kita Mbah Ano, kita proses untuk sampai kepada maqam ihsan. Tadi telah bersama-sama dari maghrib kita melaksanakan proses untuk membentuk ihsan di dalam qalbu kita sampai isya, sampai sekarang, sampai nanti selesai acara ini, maka kita semuanya adalah belajar memproses qalbu kita untuk sampai kepada maqam ihsan. Nah, maka tidak mudah untuk memproses rohani atau qalbu seseorang untuk sampai kepada maqam ihsan yang disebutkan oleh Nabi. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah melihat. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, engkau rasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi, senantiasa melihat kita. Itu tidak mudah untuk bisa terwujud rasa itu di dalam diri, terkecuali hanya dengan melalui proses olah rasa. Tidak bisa hanya dengan kemampuan logika, tidak bisa hanya dengan kajian-kajian secara keilmuan untuk memproses rasa, itu tidak bisa. Karena bagaimanapun hebatnya keilmuan kita, bagaimanapun pandainya secara logika pengetahuan kita,
itu tidak bisa untuk membentuk ihsan di dalam diri kita, sangat sulit karena gangguan dunia ini sangat banyak, gangguan dunia ini sangat menggiurkan, manis, indah, hijau, sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Nah, maka tanpa dibimbing oleh seorang yang mursyid, seorang wali Allah Ta'ala, kita sulit untuk mencapai kepada maqam ihsan itu. Nah, maka kita bersyukur Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat kita yang telah mendapat talqin dzikir minasyekh, kita yang telah mengambil silsilah rohani melalui seorang ayah rohani sampai kepada mata rantai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janganlah kita anggap enteng ketika Bapak Ibu mendapat talqin minasyekh. Hakikatnya yang nalkin itu bukan wakil talqin, kami hanya sekedar wasilah. Al-wasilah hukmul maqasid, kata para ulama, perentaraan itu hakikatnya adalah tujuan. Yang nalkin Bapak Ibu semua hakikatnya adalah Syekh Mursyid. Maka secara rohani yang semua adalah tersambung dari beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jangan dianggap enteng talqin ini, karena kedudukan talqin ini dia adalah melebihi daripada ijazah-ijazah yang pernah mungkin kita ambil dari para ustaz, para penceramah di dalam ketika mereka membuat sebuah majelis-majelis ta'lim. Kalau mengijazahkan satu pengetahuan itu berbeda dengan talqin zikir itu, karena ijazah itu siapapun bisa setelah dia dapat dia minta ijazahkan yang lain boleh, tapi kalau talqin tidak bisa. Maka itulah kemurnian dan thariqah itu dijaga, dan itu sudah menjadi tradisinya para sufi, tradisinya para ahli thariqah, menjaga kemurnian thariqah, sehingga dibuat satu syarat tidak boleh semua untuk mengajarkan kepada yang lain. Maka diberi syarat yang boleh hanya orang yang telah mendapat izin daripada seorang syekh. Nah, maka terjaga kemurnian thariqah itu. Kalau yang lain mungkin karena ijazah biasa dari si A memberikan kepada si B, si B memberikan kepada si C. Pertanyaan kita, apakah mata rantai pengetahuan dari A, B, C dan seterusnya itu semuanya kekasih Allah? Apa mata rantai semua yang mata rantai yang memberikan tadi dia dapat izin membentuk, membina rohani para orang-orang yang diberikannya ijazah tadi? Tidak. Nah, kalau para masyayikh thariqah, guru-guru thariqah itu mata rantai mereka itu semuanya adalah orang yang telah mendapat izin daripada syekh terdahulu melalui bimbingan, dan itu atas izin daripada Allah, daripada Rasulullah untuk membimbing rohani umat. Karena kalau tidak dapat tidak bisa, bukan membimbing umat malah menyesatkan umat. Bahasanya seperti ini, kita buat sebuah pemahaman agar mendekatkan paham. Orang tidak pernah berangkat ke Mekah dan dia sama sekali tidak paham tentang Mekah, apalagi seluk-beluk semua apa yang ada di kota Mekah. Kota Mekahnya aja dia tidak ngerti, lalu dia nekat membawa orang dari sini untuk berangkat ke Mekah. Nah, ini akhirnya bukan menyelamatkan, bukan membawa orang supaya sampai kepada tujuan yang mulia itu, malahan orang menjadi ikut sesat. Tetapi orang yang sudah mondar-mandir Mekah, dia sudah menguasai seluk-beluk apa yang di kota Mekah, itu ketika dia membawa orang akan sampai ke sana. Dan orang yang dibawa pun tidak cemas, tidak khawatir, nanti sampai kan kita ini Pak. Tapi kalau yang membawa tadi belum pernah, kira-kira ketika ditanya oleh yang dibawa, Pak, sampean sudah sering ke Mekah? Oh, saya belum pernah.
Loh bagaimana sampai bawah? Insya Allah sampai. Dia pun ikut ini khawatir, cemas, ini sampai enggak? Akhirnya membuang waktu, menghabiskan mubazir waktunya, energinya, pikirannya, mungkin juga hartanya, sampai akhirnya dia tidak sampai kemana. Nah maka seperti itulah para wali-wali Allah yang telah mendapat satu khususiyah dari Allah, yang mereka diberikan Allah kemampuan untuk mentarbiyah, menuntun, membimbing para umat yang ingin mengharapkan bimbingannya menuju kepada Allah. Nah maka istimewa tarekat itu. Maka zaman dahulu tarekat ini langka, zaman dahulu memang sudah sampai sekarang pun memang langka. Karena kelangkaan tarekat ini sehingga orang yang memahamkan tarekat itu tidak banyak. Lalu muncullah kelompok-kelompok spekulasi, ngira-ngira memahamkan tarekat. Akhirnya ini yang membuat kerusakan satu tarekat, membimbing umat padahal dia tidak dapat izin untuk membimbing umat, akhirnya menjadi menyesatkan umat. Kita zikir aja Pak, tidak apa-apa Anda sholat. Nah, ini kacau sudah. Kita berangkat ke tempat syekh kita aja Pak, itu sama aja seperti kita berangkat umroh. Ini siapa yang ngajarkan seperti itu? Ini akhirnya merusak satu thariqah. Pernah itu terjadi. Ada satu thariqah yang dia berkata kita berangkat ke syekh kita, ke guru kita, itu sama seperti kita umroh naik haji. Ini di mana dalilnya? Kan akhirnya ngaco, akhirnya orang-orang syariat pasti bingung. Dan thariqah tidak ada benturan dengan syariat. Bahkan thariqah itu memperkuat, mengokohkan syariat. Jadi kalau ada thariqah berbenturan dengan syariat, perlu kita pertanyakan thariqah ini benar enggak ini? Nah karena thariqah itu fungsinya adalah untuk mengokohkan syariat, supaya syariatnya semakin kuat, ibadahnya semakin kuat. Dulu dia sudah kuat, setelah berthariqah semakin kuat dan semakin mantap. Dulu hanya lahiriahnya saja, gerak diam, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya, tapi qalbunya mudzabdzabina bainas sama'i wal ardh. Ruhnya gentayangan di antara langit dan bumi, berkelana mengurusi kesenangan-kesenangan duniawi. Mulutnya mengatakan Allah Akbar, tapi ruhnya gentayangan sesuatu selain Allah lebih besar. Nah ketika dia mendapat talqin, bimbingan daripada syekh, itu sudah drastis perubahannya. Yang lupa jadi ingat, yang malas jadi apa? Jadi dia semakin semangat di dalam melakukan satu ibadah. Makanya kan banyak, salah satu wala yaqumun as-shalah illa kusala. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu kata Allah, dia tidaklah melaksanakan sholat kecuali malas-malas. Terpaksa aja dia. Tapi ketika orang mendapat bimbingan seorang syekh, dengan bimbingan itu dia ikuti terus apa yang menjadi ketentuan syekhnya, terproses iman tauhid di dalam qalbunya, semakin mantap akidahnya, semakin kuat keyakinannya, semakin mantap dia ibadahnya. Jadi tidak usahlah lagi, tidak malas-malas karena terpaksa. Bahkan yang sunat pun kalau ketinggalan dia merasa rugi. Ini kan imannya sudah luar biasa. Dulu yang fardu aja dia malas-malas. Dan setelah iman tauhidnya diproses dengan bimbingan seorang syekh, dengan zikir yang benar dan tepat sasaran, maka tauhidnya terproses. Zikir banyak, tapi tidak tepat sasaran. Zikir banyak, tapi tidak menghasilkan tazkiyah. Dia hanya menghasilkan fadilah. Kita ingin zikir tazkiyah apa zikir fadilah?
zikir yang untuk membersihkan sifat mazmumah, yang kusala tadi, malas tadi, wala yaqumuna sholata illa kusala, innal munafiqina la yaqumuna sholata illa kusala. Kata Allah, salah satu ciri orang yang munafik itu kalau dia sholat malas-malasan, rasa berat. Nah ini diproses dengan zikir tadi. Akhirnya jangankan yang wajib, yang sunat kalau ketinggalan dia merasa rugi. Nah maka terproses, akhirnya terkikis sifat yang tercela ini tadi. Maka dengan zikir yang tepat, sasaran zikir yang benar. Bagaimana bisa benar zikirnya? Bagaimana bisa tepat kalau tidak bertanya dengan ahlinya? Jangankan urusan rahasia ini urusan rahasia namanya. Karena tepat dan benar itu udah kelihatan. Karena itu hasil daripada rasa yang terproses, daripada apa yang dilakukan. Rasa itu kan udah kelihatan. Hanya orang yang memproses dirinya yang merasakan perubahan rohaninya. Kita yang kelihatan aja kalau tidak bertanya kepada ahlinya bisa kacau. Misalnya bikin tahu, orang bikin tahu kalau datanya kepada ahli bikin tahu nggak bisa. Bikin tempe kelihatan ini, tapi kalau udah bertanya kepada ahlinya, ketika orang ngaduk tempe dia ngelihat tapi tidak bertanya bagaimana, apa rempah-rempahnya, apa yang harus dimasukkan di sini, pakai apa dan bagaimana cara memprosesnya. Yang kelihatan pun kalau tidak bertanya tidak bagus, tidak maksimal hasilnya. Apalagi ya urusan rohani. Dan ini yang sangat penting, dan yang sangat penting ini kurang menjadi perhatian serius oleh umat ini. Karena zikir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat penting. Zikir tazkiyah ini pembersihan hati, karena yang selamat nanti ya yang bersih hatinya pulang nanti. Ketika pulang nanti ke negeri akhirat, bukan yang banyak ininya dan sebagainya, yang dalam keadaan mereka sudah memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Ini yang selamat. Wattaqu yawma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kalian semua, kata Allah. Jadi Allah ngancam ini bukan basa-basi, serius. Takutlah kalian hai manusia, yauma la tanfa'u malun, nanti ada satu saat, satu masa harta kalian tidak ada gunanya. Yang kita perjuangkan dari pagi, dari subuh sampai sore, sampai malam hitung hasilnya lagi, sampai ketiduran, bangun subuh kerja lagi. Nanti saat itu ada saatnya nanti dia tidak berguna lagi. Memang saat ini masih berguna ya. Ada satu masa itu tidak berguna, kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Nah, bagaimana bersihkan hati kalau tidak berguru? Berguru bukan asal sembarang guru, sekadar bisa nyuruh, bisa memberikan informasi, tetapi tidak memberikan solusi bagaimana cara membersihkannya. Nah maka alhamdulillah para ikhwan kita yang sudah mendapat talqin itu yang sudah dapat cara bagaimana tazkiyatil qulub, bagaimana membersihkan hati, atau bagaimana cara berzikir dengan zikir tazkiyah, zikir pembersihan, bukan zikir fadilah. Zikir hanya menghasilkan pahala. Karena kan adalah satu riwayat hadis, man qala la ilaha illallah, siapa mengucap la ilaha illallah satu kali, kata Rasulullah, seandainya itu ditaruh di satu timbangan, bumi dengan langit 7 lapis ini ditaruh satu timbangan yang lain, masih berat la ilaha illallah. Itu zikir fadilah. Jadi kelebihannya kalimat yang mulia la ilaha illallah itu bobotnya satu kali saja kita ucapkan
dia sudah melebihi beratnya 7 lapis langit 7 lapis bumi. Istimewanya kalimat yang mulia. Tapi itu hanya dzikir fadilah, hanya menghasilkan pahala. Tapi dia sedikit untuk tazkiyah, pembersihan itu. Ini yang sering kita dengar, kalau saya ini katanya dzikir itu dengan berzikir katanya jadi tentram hati. Kalau saya banyak dzikir tambah banyak masalah. Kok galau, kok udah tentram ini. Ya ngajinya kurang di dalam ngajinya. Ngajinya kurang serius, ngajinya kurang semangat lah, kurang tingkatan. Jadi tingkatkan lagi ngajinya, bukan hanya sebatas keilmuan, tetapi pengetahuan itu sampai kepada proses kepada rasa melalui bimbingan saya. Nah, itu sering kita dengar dan saya juga mengalami itu dulu. Karena kami orang pondok, di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu menjadi tentram kolbunya ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perhati oleh kalian, dengan senantiasa kalian berzikir kepada Allah jadi tentram hati kalian. Lalu kita berbanyak lah, Allah. Kita banyak zikir, semakin banyak semakin bingung, semakin galau, semakin gelisah. Ternyata zikirnya bukan zikir tazkiyah, zikir fadilah. Nah, maka kita bedakan zikir yang hanya menghasilkan pahala dengan zikir pembersihan kolbu. Kalau zikir hasil pahala tanpa metode, tidak ada cara, asal goyang. Tidak ada dari bawah pusat sampai otak, ilaha kanan, illallah, hujamkan ke jantung, tidak ada. Nah, kalau sudah dengan cara berzikir secara khusus, maka itu disebut dengan zikir tazkiyah. Maka dia disebut dengan thariqah. Thariqah itu metode cara berzikir. Nah, kalau sudah zikir dengan ada metode, namanya thariqah. Mau zikirnya dia sambil berdiri, ada caranya mutar-mutar, itulah istilah syekhnya. Jangan disalahkan, apa itu mau zikir berdiri, itu bid'ah itu. Oh, itu sesat. Jangan mudah-mudah menyesatkan para sufi. Jangan menganggap enteng para sufi. Mereka orang yang Allah telah berikan satu pengetahuan yang khusus ya. Yang lain mungkin tidak diberikan pengetahuan itu. Ada satu thariqah yang zikirnya lampu dimatikan. Ketika mulai mau berzikir, lampu dimatikan semua. Lampu dimatikan semua. Apa ini? Sesat ini. Hati-hati, jangan mudah mensesatkan para sufi, karena mereka itu kekasih Allah. Kalau silsilah mereka benar sampai ke Rasulullah, mata rantai syekhnya itu masih tersambung dengan dia, dengan syekhnya ke Rasulullah, kita mengatakan sesat, berarti kita mengatakan Rasulullah sesat. Siapa yang mengatakan thariqat sufi itu sesat, maka sungguh orang itu telah kafir dengan Muhammad, kata para sufi. Jadi naudzubillah, jangan mudah-mudah menyalahkan amalan para sufi, para kekasih Allah. Kekasih Allahnya namanya aja kekasih. Pian menghina kekasih orang, kira-kira suaminya marah enggak? Pasti marah. Kekasihnya pasti marah. Dia enggak berani melawan. Tapi kekasihnya yang angkat bendera perang dengan orang itu. Nah, jadi macam-macam. Kalau sudah satu amaliyah khusus dengan ada cara tersendiri, maka dia disebut dengan thariqah. Kalau thariqah, maka amaliyahnya amaliyah tazkiyah, itu pembersihan. Kalau sudah pembersihan, orang itu ngamalkan orang istimewa. Orang itu orang pilihan. Dan orang itu ketika dia mengamalkan zikir tazkiyah, Allah memuji selama dia mengamalkan amalan itu.
Seberapa lama dia berzikir itu, seberapa lama dia melakukan amalan yang telah menjadi tuntunan syekhnya, selama itu Allah senantiasa berkata, hai fulan bin fulan, engkau orang yang beruntung. Ini kita duduk di sini kalau dengar pujian itu, tidak mau keluar kita dari tempat ini. Seandainya pujian para malaikat mengatakan, hai fulan bin fulan, engkau orang beruntung, kita tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Tidak akan merasa capek, bahkan rohani kita terus bergembira, seolah-olah tubuh kita ini akan terangkat dengan bergembiranya roh karena mendapat pujian dari Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Kita dipuji sama istri kita besar, enggak apalagi kita. Mas, sampean paling ganteng saya lihat di Kerengpangi ini, Mas. Bilang suaminya itu luar biasa saya. Udah berbunga-bunga, Pak. Duit udah pernah ngasih sama istri, dikasih istri itu. Apalagi yang memuji itu pencipta alam semesta, yang senantiasa selalu kita ingat dan kita mengharapkan ridhonya. Malaikat bergemuruh memuji. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Ini kita kaji ayat ini. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi tidak bisa lepas ini antara tazkiyah dan fasalla, salat itu kan. Nah kata Allah, qad aflaha man tazakka, sungguh aflaha yuflihu iflahan, falah artinya beruntung. Maka kalau sudah dalam tasrif itu ditambah satu huruf di depan, padahal kalimat asalnya adalah falah, falaha, ditambah satu kalimat aflah, berarti maknanya bukan lagi beruntung, sangat beruntung. Kalau dulu beruntung benar, jadi lebih mudah sangat beruntung. Nah maka ditambah lagi sebelum kalimat itu lafaz qad. Di dalam kajian ilmu sharaf, di dalam kalimat kalimat fi'il madhi, aflaha itu fi'il madhi, sebelumnya ada lafaz qad, itu lebih serius lagi. Maka sungguh sangat beruntung. Jadi kalau sebenarnya beruntung pun sudah senang kita, sangat beruntung pun sudah senang, tapi ditambah Allah sungguh sangat beruntung. Kalau udah senang orang ini kelewatan ini. Qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung orang yang tazakka, yang membersihkan jiwanya. Jadi Allah memuji, kita aja tidak dengar pujian Allah itu, kita tidak dengar. Makanya malas kita berzikir, malas. Sholat juga nanti, sholat itu sampai sholat itu Allah puji ya. Nanti kita lanjutkan ayat itu. Allah puji kita berzikir lah, tapi zikir yang tazkiyah. Tazakka orang yang membersihkan, berarti tazkiyah zikir yang tazkiyah, zikir yang digurukan secara khusus, zikir yang punya syekh pembimbing, zikir ada metode, ada cara, itu zikir tazkiyah. Nah, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ini ulama syar'i mentafsirkan makna tazakka itu artinya adalah minal anil kufri wal maksiyat, membersihkan dirinya daripada kekafiran dan kemaksiatan. Jadi itu orang beruntung. Artinya orang yang membersihkan dirinya, menjaga daripada kekafiran, menjaga daripada kemaksiatan, apapun jenisnya, maka ini orang yang beruntung. Pertanyaan kita, maksiat yang paling bahaya itu maksiat yang mana? Maksiat batin. Maksiat zahir kita sangat mudah menghindarinya.
Misalnya sampean kita misalnya dengki dengan orang yang ada misalnya kita ini tidak ingin melihat sesuatu yang diharamkan. Ini zahir kelihatan. Ketika kita berangkat ke tempat yang sepi, melihat tak kita lagi sesuatu yang diharamkan tadi, sudah tidak terlihat lagi. Tapi kalau urusan batin ini biar misalnya bawa kemana aja, dia terus menyertai kita. Dan banyak lagi maksiat-maksiat batin yang sangat membahayakan. Nah maka orang yang membersihkan jiwanya daripada kekafiran dan kemaksiatan, ini orang-orang yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang pilihan. Maka dengan zikir yang tertentu yang dibimbing oleh seorang syekh, zikir tazkiyah, ini dia akan membersihkan semua itu daripada kekafiran, daripada kemaksiatan. Bagaimana menghindarkan maksiat itu kalau Allah tidak menuntun kita kepada sesuatu yang diridhoinya? Nah, maka dengan memperbanyak itu zikir tadi, maka Allah memuji kepada orang itu, hai fulan bin fulan, engkau orang yang beruntung. Dan untungnya orang yang punya guru, tadi sudah kita dengar kan, dari Mangkobah Syekh Abdul Qadir tadi, padahal ini orang biasa, bukan muslim lagi, tetapi dia setelah akhir hayatnya dia menjadi orang yang beriman. Nah ini sudah sulit kita mengukurnya kan, karena dalam ukuran iman itu dia meyakini kebenaran seseorang itu, dia beriman namanya. Walaupun lisannya tidak mengatakan aku meyakini dia itu benar, tetapi secara praktek dalam kehidupannya orang ini sangat mengikuti apa yang menjadi tuntunan orang yang beriman ini tadi. Maka akibatnya dia sudah beriman. Itu menurut pandangan para ulama ahli tauhid. Jadi iman itu ada dua, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan. Maka ini rukun iman, rukun syahadah. Tetapi ada orang yang tidak mengucapkan di lisannya dengan kalimat iman itu, kalimat syahadah la ilaha illallah, tetapi di dalam hatinya membenarkan, maka dia mukmin menurut pandangan Allah, walaupun dia masih kafir menurut pandangan manusia. Syekh Abdul Qadir tahu ini sudah beriman orang ini, dibakar aja tidak apa-apa, dilanjutkan di airnya ke hilir, dia naik ke hulu, kan sudah tidak masuk akal manusia. Karena hanya cinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita semangat, ayo kita berlomba-lomba mumpung masih ada waktu untuk mencintai kekasih Allah, untuk kita sama-sama berkhidmat di dalam majelisnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ini ada majelis di sini, bersyukur ada majelis ini. Ini bukan majelis biasa, ini majelisnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Ini majelisnya Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Coba kita buka di dalam amalian itu adalah Bapak Ibu satu pun nambah amalan itu semuanya punya beliau itu. Kita ini cuma sales saja, ini kita tukang iklankan aja. Produknya semuanya dari beliau. Secara hakikat majelis ini majelisnya wali Allah. Nah ini kesempatan kita untuk mendulang barokah karomahnya wali Allah di dalam majelisnya kekasih Allah. Jadi bukan ini majelisnya Ustaz Muji, ini bukan majelisnya ketua ini dan sebagainya, bukan. Ini majelisnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kesempatan kita, karena mahabbah dengan kekasih Allah, mencintai wali Allah min wajibatil qalbi, itu termasuk di dalam kewajiban hati setiap orang yang beriman. Wajib mencintai kekasih Allah. Nah kita kekasih Allah yang kita cintai ini yang pian membeli aqua untuk acara manakib beliau. Ada yang beli ini, ada yang beli buah, ada yang beli
Kita mencintai kekasih Allah ini bukan sekedar kekasih karena simpatisan kita senang sama beliau. Kita ini murid yang diperjuangkan. Belum apa-apa yang kita lakukan ini, kita membuang waktu, kita membuang tenaga, membuang pikiran, sedikit kita mengeluarkan rezeki kita. Belum apa-apa dengan perjuangan para wali Allah di hadirat Allah untuk para murid-muridnya. Bagaimana kalau kita ini diselamatkan dari neraka? Orang ingin selamat dari neraka walaupun separuh dunia ini hartanya, disogok kepada malaikat penjaga neraka, tidak bisa lagi. Sogok malaikat penjaga neraka, jangan kamu masukkan saya ke dalam neraka, ini harta saya semua. Tidak ada nilainya harta di dunia ini. Dunia ini pun ketika Allah ciptakan, Allah tidak lihat lagi, tidak suka. Allah tidak suka dengan dunia ini. Setelah diciptakan dunia ini, kata para ulama, setelah Allah menciptakan, Allah tidak melihat lagi kepada dunia ini. Nah, kalau dunia ini kita gunakan untuk menyogok sesuatu yang dalam lidah kita, tidak bisa. Nah, kita mengharapkan syafaatnya para kekasih Allah. Kita harapkan syafaatnya para guru-guru yang mampu mengeluarkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjuangan luar biasa. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Karena kedudukan mereka memang Allah berikan seperti itu kepada mereka nanti. Ini istimewanya orang-orang yang mengikuti mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, kita ingin selamat ya. Selamat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayo kita di akhir penghujung umur kita, atau mungkin juga kita ajak anak istri keluarga kita, mari semua kita selamatkan. Kalau kita sayang, kita selamatkan mereka daripada dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi qad aflaha man tazakka, selamat orang yang beruntung, orang yang membersihkan jiwanya dengan senantiasa dia berzikir. Kalau kita kembali kepada tasawuf, kepada tariqah, dengan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini tazkiyah, membersihkan terus. Dan nanti terpesona dia membersihkan dengan itu, terpesona dia tidak merasa membersihkan itu, dia merasa hanya menjalankan tugas, kita merasa hanya mengamalkan, tetapi Allah memproses rohani kita jadi bersih. Lalu dia tidak mempunyai rasa daya upaya untuk membersihkan. Karena kita tidak merasa memiliki daya upaya membersihkan, artinya kita tidak punya kekuatan, Allah yang membersihkan. Lalu kita terpesona. Nah, inilah artinya Allah akan angkat makomnya seseorang tadi. Dia terpesona, Masya Allah, kalau saya sudah tidak seperti ini lagi. Nah, ini yang kita harapkan, karena jadi Allah angkat makom orang itu bukan dia diberikan kesaktian, dia diberikan satu keanehan, bukan seperti itu. Hakikat Allah mengangkat makom seseorang. Nah, yang kedua, wadah harus ma'afi wasallam, orang yang senantiasa dipuji oleh Allah, yang senantiasa dia berzikir menyebut nama Tuhannya. Ini orang yang beruntung. Nah, orang yang mencari guru untuk tazkiyah dulu, lalu dia mengamalkan apa yang ditunjukkan gurunya, ini orang yang beruntung. Setelah itu dia berzikir terus menyebut nama Allah, ini orang yang beruntung. Karena tidak mudah menyebut nama Allah itu. Dapat yang rasakan dulu sebelum kita mendapat talqin zikir, timbullah dengan la ilaha illallah. Kalau urusan yang lain dia senang menyebutnya. Apalagi mohon kita di pasar karena apa yang kita jual itu terus sudah seperti ini terus. Mungkin satu hari bisa 1000 kali kita nyebut itu. Tapi la ilaha illallah bisa kita nyebutnya 1000 kali sehari. Nah, setelah kita ditalqin, kita jadi rindu dengan la ilaha illallah itu. Akhirnya kalau mau berzikir setelah dia sholat, dia merasa rugi dan dia ingin qadha, ingin dibayar kerugiannya di waktu di mana dia ada waktu longgar, waktu senggang.
dia berzikir kepada Allah, kan sudah berubah orang itu. Nah, nanti ini orang-orang yang beruntung. Bapak tidak punya guru, rindu dengan la ilaha illallah, ingin dan mengucap kalimat itu, padahal ini kalimat agung, kalimat andalan yang ketika kita mati tidak ada kalimat yang lain disebut kecuali la ilaha illallah. Yang andalan tidak mau disebut, bagaimana matinya nanti? Apa disebutnya nanti mau mati? Maka mati ini benar penentuan, dan kalau kita gagal selamanya. Nah, terus lagi dia mau sholat, maka dia melakukan sholat. Sholat ini juga Allah puji, tapi sholat yang mana? Orang yang Allah puji itu sholat yang benar. Sholatnya dia bertanya kepada ahli tentang masalah sholat. Di dalam satu kitab namanya kitab Al-Kabair, itu disitu menceritakan tentang dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sholat itu kalau kita lakukan dengan benar. Bagaimana kita bisa melakukan sholat dengan benar? Karena sholat itu secara garis besar ada dua, ada ruhan, ada suratan, ada bentuk daripada sholat, ada ruhnya sholat. Jadi dua-duanya ini sebenarnya di dalam sholat tidak boleh satu pun tertinggal, tidak boleh. Dua-duanya ini harus berjalan seiring. Ada bentuk daripada sholat, ada ruhnya sholat. Bentuk daripada tubuh kita yang seperti itu, tapi di dalam tubuh kita ini ada ruh. Nah, maka dua-duanya ini ketika di dalam kehidupan harus bersama. Kalau terpisah salah satu keduanya jadi apa? Ya. Jadi bangkai. Kalau tidak ada rohnya, jasadnya ini biar ganteng seperti apapun tetap bangkai namanya. Nah, kalau rohnya aja ada, jasadnya tidak ada, ya gentayangan juga. Gimana tinggalnya roh itu kalau tidak di dalam jasad? Nah, maka seperti itu sholat. Nah, sholat yang dilakukan dengan benar, rohnya sholat itu apa? Kalau sampai belum mendapat talqin zikir minasyaitan, ini kebingungan mencari rohnya sholat. Rohnya sholat itu adalah zikrullah. Itu rohnya sholat. Karena Allah berfirman, aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk kalian mengingat saya. Ini jangan salah terbalik memaknai, dirikanlah sabar, dengan kalian berzikir maka kalian sudah sholat. Ini terbalik maknanya. Kan ada seperti itu. Kenapa Anda sholat? Saya sebelum sholat sudah sholat. Katanya ketika saya ingat saya sudah sholat. Ini memaknai satu ayat itu terbalik. Padahal artinya aqimis sholat, dirikanlah oleh kalian as-sholata, akan sholat. Kalau dalam bahasa Jawa ing sholat. Kalau dalam kami ngaji di pondok dulu, dirikanlah kalian sholat lidzikri, tujuannya untuk mengingat saya. Kalau sholat aja fasilitas khusus mengingat Allah dia tidak bisa, bagaimana dia tidak sholat? Pasti tidak bisa juga ingat Allah. Pada fasilitas yang khusus saja Allah berikan, dia tidak mampu ingat Allah. Karena sholat ini kan fasilitas khusus, karena lidzikri, untuk mengingat saya. Bagaimana kalau dia tidak sholat? Dia ketika kerja, dia ketika nanti mungkin asik bersama anak dan istrinya bercanda. Ketika sholat dia tidak bisa melihat, bagaimana di luar sholat. Nah, maka sholat yang dilakukan dengan benar secara usul atau bentuk daripada sholat dan ruhnya sholat, zikir tadi Allahu Akbar, lisannya membaca takbiratul ihram, secara syariatnya dia pelajari bagaimana seperti ini. Qalbunya terus Allah, badannya terus sujud bertiga, qalbunya terus Allah, terus zikir kepada Allah. Nah, ini ruhnya. Misalnya silahkan berkata mengucap Fatihah, dia membaca surah, dia membaca tasbih, badannya rukuk sujud bertiga, silahkan. Tapi qalbunya terus Allah. Jadi jangan dilepas ini. Bentuk sholatnya sudah benar, tidak harus diimbangi. Nah, maka apabila sholat seperti itu dilakukan kata Rasulullah, sholat itu akan naik ke aras. Ketika dia naik ke aras, sholat
seperti itu. Dia naik ke aras dengan cahaya terang benderang menyilaukan mata. Setelah sampai di aras, sholat itu tinggal di aras, dia diam di sana. Apa kata dia terhadap orang yang melakukannya dengan benar tadi? Kata si sholat tadi, Allah karena hafaztani. Si sholat itu mendoakan orang yang mengerjakan dia. Mudah-mudahan Allah menjagamu seperti engkau menjaga saya. Kita jaga dia daripada bentuk sholat yang benar, kita jaga dia daripada ruh sholat yang benar. Jadi cahayanya menyilaukan mata, naik ke aras, lalu setelah sampai di sana dia mendoakan kepada orang yang melaksanakan berbagi. Nah, maka ini maksud saya dalam kajian ini para ikhwan melakukan umumnya sebenarnya kita sudah memiliki. Tapi carilah suratan bentuknya sembahyang itu, bertanya kepada ulama syariah. Bertanya kepada ulama syariah bagaimana bentuknya sembahyang yang benar itu. Nah, lalu yang kedua kata Rasulullah, kalau sholat itu dilakukan tidak benar, sholat ini dikerjakan juga tapi sembarangan dikerjakan. Kita tidak bertanya kepada ahlinya, ruhnya sembahyang juga tidak jelas, karena muzab-zabin, gentayangan, tubuhnya di tempat sejadah, tubuhnya di musola, tubuhnya di masjid, hatinya sudah di pasar, hatinya sudah di tempat pekerjaannya. Itu namanya gentayangan. Nah, kalau sholat dilakukan sembarangan, dilakukan juga tapi sembarangan, sholat ini akan naik juga ke atas, tapi dia naik dalam keadaan gelap gulita. Si sholat ini gelap naiknya ke atas. Bahasa kita dia sedih, kecewa, sakit hati, karena sholat ini hak waktu. Kalau dia sudah lewat, ya lewat. Tapi menurut ulama ini bisa dibawa. Nah, ketika dia naik ke aras dengan gelap sampai di aras, apa kata sholat tadi? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudahan Allah menyia-nyiakanmu seperti engkau menyia-nyiakan saya. Maka kita belajar para ikhwan bahwa kita telah memiliki satu ruh daripada sembahyang, maka kita carilah lahiriahnya, bagaimana bentuk sembahyang itu yang benar. Nah, jadi para ikhwan akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah, amalkan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntunan daripada muslim. Guru kita bersyukur ya semuanya mendapat guru yang mulia. Kita tidak mengira kita punya guru wali Allah, bukan hanya wali biasa, tetapi beliau adalah wali yang mendapat satu khususnya dari Allah, mampu membimbing murid-muridnya menjadi wali Allah seperti mereka. Jadi itu tadi malam sudah saya ceritakan bagaimana Allah memiliki khiyarul ibadi, Allah memiliki hamba-hamba yang mulia. Tadi malam sudah saya sampaikan di tempat di Menangkit di Palangkaraya. Nanti mungkin bisa di-share untuk teman-teman sini biar melihat bagaimana perhatian kita telah memiliki seorang guru, yang guru itu, wali itu disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah, khiyarul ibadi, hamba-hamba Allah yang terbaik. Nah, itu masih banyak urutannya itu. Pertama para nabi dan rasul, setelah itu para ulama-ulama yang soleh, setelah itu para wali-wali Allah. Tapi wali itu dibagi, wali yang mana yang sangat bagus untuk senantiasa kita temani, wali yang mampu membimbing rohani muridnya atau memberikan amalan tuntunan-tuntunan sehingga dengan tuntunannya orang bisa menjadi wali seperti mereka. Amalkan sungguh-sungguh apa yang telah Tuhan dapat, karena mendapatkan talqin zikir, bertemu dengan seorang musyrik, ini anugerah yang tidak bisa kita bayar dengan materi dunia. Yang bisa mengingat Allah, yang rindu dengan la ilaha illallah, yang bisa menghilangkan sifat yang tercela, itu ukurannya nilai yang sudah luar biasa di dalam hidup. Allah
Mudah-mudahan semua tuan dan akhwat yang dari kami khususnya dan juga khususnya dari mata benar, mudah-mudahan senantiasa istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamankan melestarikan amal yang terjadi dari pesantren Surya Raya, dan juga kami sudah mengingatkan harapan ke depan insya Allah nanti hari pagi akan kita bentuk lembaga dakwah. Kami jadi belum insya Allah nanti kemarin sudah dibuat ya, nanti buat kembali dan kembali nanti saya akan usulkan langsung kepada pesantren Surya Pusat agar malam kelima majelis ini punya badan hukum. Jadi kita punya badan hukumnya kuat, langsung pusatnya langsung Surya Raya. Jadi nanti dia hubungan langsung ke pusat. Jadi karena ada informasi, ada apa-apa, ada kekurangan, kita kurang paham, nanti mereka bisa memberikan pemahaman melalui WA dan sebagainya. Itu saja, mudah-mudahan semua ikhwan dan akhwat yang ada di KM kami, khusus para sesepuh kita, diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk membawa semua ikhwan dan akhwat agar sama-sama mengamalkan, melestarikan amal KBM pada pesantren Surya Raya.